Salam, salam damai sejahtera kepada semua saudara dan saudariku yang diberkati Tuhan. Saat ini kita kembali belajar dari pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran 12 dengan judul Upah Kesetiaan. Dan menjadi pembahasan kita di hari ini 19 Maret 2023, tepatnya di hari Minggu, dengan judul Upah untuk Kesetiaan. Agar kita dapat memahami pelajaran ini, ada baiknya kita membaca Ibrani pasal yang ke-11. Kita menemukan di sana tentang iman dan orang-orang yang beriman. Kemudian boleh juga kita bandingkan dengan Wahyu 22 ayat 12, Yesaya 40 ayat 10, dan Yesaya 62 ayat 11. Dari beberapa ayat yang kita sebutkan ini, kita temukan ada kata upah, yaitu Tuhan akan memberikan upah kepada manusia sesuai dengan perbuatan mereka. Saudaraku, ada seorang penulis terkenal bernama Ellen G. White dalam buku Alpha dan Omega jilid 8 halaman 712, demikian katanya. Upah dari Tuhan kepada anak-anaknya yang setia itu unik dan sama seperti banyak perkara-perkara rohani lainnya, mungkin di luar pengertian kita yang terbatas. Bahasa manusia tidak cukup untuk menjelaskan upah orang benar. Hal itu akan diketahui oleh mereka yang memandangnya. Pikiran fana ini tidak dapat mengerti kemuliaan Firdaus Allah. Saudaraku, bila kita baca dalam kitab Matius 5 ayat 11 dan 12, di sana juga kita menemukan kata upah. Mengapa? Karena Yesus mengatakan, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Kita garis bawahi, bersukacita dan bermegahlah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kita temukan dalam Matius 5 ayat 11 dan 12 juga ada kata upah. Berarti upah adalah merupakan suatu hadiah yang diberikan oleh Tuhan bagi siapa? Bagi umat-umatnya yang setia kepadanya. Kita garis bawahi kata setia. Hanya yang setialah memperoleh upah. Dan kemudian bila kita baca Ibrani 12 ayat 1 sampai 2, di sana kita menemukan bahwa iman itu akan membawa kita kepada kesempurnaan. Dan dengan kesempurnaan ini lah melayakkan kita untuk memperoleh kasih karunia. Akan tetapi dihargai oleh karena kesetiaan tidaklah sama dengan keselamatan oleh perbuatan. Menjadi pertanyaan, siapakah di antara kita atau di antara tokoh-tokoh kitab suci yang telah cukup melakukan perbuatan baik yang memberikan kepada mereka jasa di hadapan Allah? Tidak seorang pun, dan tidak ada. Jadi itulah poin secara keseluruhan dari salib. Jika kita dapat menyelamatkan diri kita sendiri oleh perbuatan, maka Yesus tidak pernah pergi ke salib. Gantinya haruslah oleh kasih karunia. Tetapi jika hal itu juga terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah bahwa upah adalah kerja keras dari apa yang telah Allah lakukan bagi kita dan di dalam kita. Inilah menjadi pelajaran kita dalam pelajaran hari Minggu. Semoga melalui pelajaran ini akan membawa hubungan kita lebih baik dengan Tuhan. Biarlah kita menjadi hamba yang setia kepada Dia, imam besar kita, juru selamat kita, sehingga melalui perbuatan kita mendapatkan upah, yaitu keselamatan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih kami sudah belajar dari pelajaran sekolah sahabat di pelajaran hari Minggu. Semoga melalui pelajaran ini membawa hubungan kami untuk lebih dekat bersama dengan Tuhan. Biarlah kami menjadi hamba-hamba yang setia di hadapan Tuhan, sehingga kami memperoleh keselamatan yang Tuhan berikan kepada setiap umat tebusan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ampunkanlah kami dari setiap kesalahan kami. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Saudara dan saudariku yang diberkati Tuhan, demikian pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran hari Minggu. Saya Pendeta Resta Karo-Karo, Gembala Distrik Labuhan Batu Rantau Prapat, pamit undur diri dan akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.